Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Toharoh. Anggota dari kelompok 4, dari saya sendiri, Laila Amilatun Nasihah, dengan rekan saya, Dwi Arufatul Rizki, dan Rufa Saidatina. Dalam Toharoh yang akan kita bahas, yang pertama, permasalahan masail fikih dalam toharoh dan seputar alat bersuci. Yang kedua, toharoh bersuci dalam kondisi darurat. Yang ketiga, toharoh bersuci memakai muza. Yang keempat, permasalahan seputar hadas besar dan hadas kecil, najis, dan beberapa perkara yang berkenaan dengannya, menurut perspektif 4 mazhab. Dan yang terakhir, Syirah Nabawiyah 2. Permasalahan masail fikih dalam toharoh dan seputar alat bersuci akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi Arufatul Rizki. Dipersilahkan. Permasalahan atau masail fikih dalam toharoh dan seputar alat bersuci. Keluar masuknya budaya asing memicu percampuran budaya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berpotensi mengakibatkan perubahan pola pikir umat Islam dalam beragama sehingga terkesan bodoh amat atau kurangnya perhatian dalam ajaran agamanya. Seperti halnya dalam toharoh, ibadah yang paling sering kita lakukan dalam keseharian. Berikut permasalahan atau masail fikih yang timbul dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pro kontra tersendiri. Yang pertama adalah berwudu ketika masih menggunakan make up waterproof. Make up waterproof merupakan pilihan make up yang cukup populer di kalangan perempuan pada masa sekarang, termasuk kalangan perempuan muslimah. Tidak sedikit pula dari mereka yang menggunakannya ketika berwudu dengan alasan sayang kalau dihapus. Dan bisa saja memang itulah alasan mereka memilih make up waterproof. Pendapat anggota MUI Kota Medan yaitu Dr. Haji Muhammad Ammar Adli, LCMA, beliau berpendapat seperti ini. Jadi ini bukan pandangan MUI, namun pandangan anggota MUI. Kalau MUI kan belum pernah mengeluarkan fatwa itu. Namun, saya selaku anggota MUI Kota Medan cenderung tidak sah wudunya karena dia tidak menyentuh kulit. Tidak tersentuhnya oleh air, maka tidak sah wudunya. Bahkan, di zaman Nabi pernah marah dan menyuruh sahabat mengulangi sholat karena tumit kakinya tidak terbasuh sempurna dengan air. Jadi memang harus betul-betul dan bukan disiram begitu saja. Namun harus digosok supaya apa? Mana tahu di situ ada minyak. Artinya memang harus digosokkan betul sampai mengena pada kulit. Saya kira inilah untuk sementara pendapat saya. Wudunya tidak sah, alangkah sangat sempurnanya baiknya kalau dia bersihkan dulu sampai hilang bedak waterproof yang digunakan tadi. Begitulah pendapat Haji Muhammad Ammar Adli selaku anggota MUI Kota Medan terkait berwudu ketika masih menggunakan make up waterproof. Masih membahas tentang berwudu ketika menggunakan make up waterproof jika dikaitkan dengan ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih telah dijelaskan bahwa terdapat syarat-syarat wudu. Di antaranya adalah yang pertama Islam, yang kedua adalah mumayyiz, yang ketiga tidak berhadas besar, dan keempat dengan air yang suci dan menyucikan, dan yang kelima tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota tubuh. Mengenai make up waterproof dianggap bisa membatalkan wudhu jika tidak dihapus terlebih dahulu, dapat dikaitkan dengan poin kelima pada syarat-syarat wudhu di atas. Selain itu, kan jenis kosmetik dalam minyak.
yang berarti komponen minyak lebih besar daripada komponen lainnya. Komponen minyak dapat menghalangi penetrasi air ke dalam kulit. Kosmetik ini tidak dapat dihilangkan dengan air. Hal ini secara tidak langsung dapat membatalkan wudhu karena bagian-bagian kulit tertentu yang dalam artian wajib terbasuh yang tidak terkena air wudhu. Permasalahan yang kedua adalah najisnya air liur anjing. Anjing menjadi salah satu hewan yang menjadi banyak peminat untuk dijadikan hewan peliharaan. Dari berbagai kalangan tak ragu untuk mengakui dan ikut serta dalam menyuarakan kecintaannya terhadap hewan ini. Terkait hal tersebut, mirisnya lagi, beberapa orang muslim tanpa beban, mereka memasukkan piaraan tersebut dalam rumahnya, bahkan ke dalam kamar pribadi mereka, bukan sebagai hewan penjaga atau sejenisnya. Hal ini tentu membawa pro kontra dari beberapa pandangan. Pandangan yang pertama adalah dari hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW yang memiliki arti cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh 7 kali. Salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Riwayat Muslim telah menjelaskan bahwa kita disuruh mencuci bejana yang dijilat anjing. Mencuci sesuatu disebabkan 3 perkara. Yang pertama adalah karena hadas, yang kedua karena najis, dan yang ketiga karena kehormatannya. Di mulut anjing sudah tentu tidak ada hadas, tidak pula kehormatan. Oleh sebab itu, pencuciannya hanya karena najis. Berikutnya adalah dari pendapat 4 mazhab. Yang pertama, menurut Maliki. Pada mazhab ini berkata, bejana yang dibasuh 7 kali jika terkena jilatan anjing bukanlah karena najis, melainkan karena ta'abud atau beribadat. Pendapat yang berikutnya dari Syafi'i dan Hambali. Mazhab ini berpendapat bejana satu kali diantaranya dengan tanah. Dan yang terakhir, pendapat dari Imamiyah. Pendapat ini berkata bahwa bejana yang dijilati anjing harus dibasuh sekali dengan tanah dan 2 kali dengan air. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan materi toharoh bersuci dalam kondisi darurat. Cara bersuci dalam kondisi darurat. Untuk kondisi darurat dalam bersuci, dalam fikih dianjurkan untuk bersuci dengan cara tayamum. Adapun syarat bertayamum yaitu yang pertama, tayamum diperkenakan bagi orang yang tidak menemukan air atau tidak mungkin mendapatkan air karena jauhnya jarak sumber air. Yang kedua, diperkenankan dalam keadaan sakit atau terluka, sementara jika menggunakan air, sakitnya bisa bertambah parah. Yang ketiga, jika air terlalu dingin. Sedangkan jika digunakan akan mengganggu kesehatan, dan jika air yang dingin itu tidak bisa dipanaskan, maka diperbolehkan tayamum. Yang keempat, jika air yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan minum, maka dipergunakan untuk melakukan tayamum. Hukum melihat air bagi orang yang bertayamum. Tayamum dapat dilakukan jika tidak ada air atau dalam keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang harus bertayamum. Namun, bagi orang yang telah bertayamum perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, jika ada air setelah bertayamum, tetapi sholat belum dikerjakan, maka ia wajib berwudu. Yang kedua, pada waktu sedang melakukan sholat kemudian terdapat air, sholatnya harus dilanjutkan jika tayamumnya musafir, dan sholatnya tidak batal. Tetapi jika tayamumnya orang mukim, sholat dilanjutkan sebelum berwudu karena tayamum dan sholatnya batal. Yang ketiga, jika telah selesai melakukan sholat baru ada air,
sementara waktu sholat masih ada, maka ia boleh mengulang sholat dengan berwudu dan boleh juga tidak mengulanginya sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah. Yang keempat, jika air ada setelah sholat dikerjakan dan waktu sholat telah habis, maka sholat tidak perlu diulangi, karena sholatnya sudah sah. Yang selanjutnya adalah toharoh atau bersuci memakai muzah. Mengusap kuf. Cara mengusap kuf, yaitu dengan mengusap bagian atas kuf sekali secara bersamaan dengan kedua tangan. Tangan kanan untuk kaki kanan dan tangan kiri untuk kaki kiri. Mengusap kaos kaki adalah sama seperti mengusap kuf. Sebagaimana hadis dari Mughirah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berwudu. Beliau mengusap kaos kaki dengan sandalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa apabila seorang mengusap kaos kaki dan sandalnya secara bersama-sama, hendaknya setelah mengusap tidak melepas sandalnya. Al-Mukhini dalam Toharoh Nabi. Namun, bila seseorang melepas sandalnya, maka menurut pendapat yang rajih, ia boleh mengusap kaos kakinya ketika wudhu berikutnya. Hal ini sebagaimana keadaan orang yang memakai dua kaos kaki dan batasan waktunya terhitung dari usapan yang pertama. Yang berikutnya ialah syarat mengusap kedua kuf. Syarat yang pertama, hendaknya ketika memakai keduanya dalam kondisi suci. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau selalu memakai dalam keadaan suci. Artinya, kita dalam kondisi telah berwudu sebelum mengenakan kuf kaos kaki tersebut. Adapun jika suci karena tayamum, maka tidak diperbolehkan mengusap kuf ketika berwudu, dan wajib baginya membuka kuf ketika wudu. Yang kedua, hendaknya kedua kuf atau kaos kaki suci, jika terdapat najis tidak dibolehkan mengusap keduanya. Yang ketiga, mengusapnya untuk hadas kecil. Adapun jika junub atau dalam keadaan yang mengharuskan kita mandi, maka kuf tersebut harus dilepas. Yang keempat, hendaknya mengusap pada waktu yang telah ditentukan oleh agama, yaitu sehari semalam untuk orang yang mukim atau tidak safar, dan 3 hari 3 malam untuk orang yang safar. Selanjutnya, tentang permasalahan seputar hadas besar dan hadas kecil, najis dan beberapa perkara yang berkenaan dengannya, menurut perspektif 4 mazhab. Apa yang dilakukan jamaah sholat kalau gusinya berdarah dalam sholat? Kalau keluar darah dari gusi, maka tidak boleh menelannya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Syekh Ibnu Utsaimin radhiyallahu mengatakan, kalau keluar dari mulut, maka tidak diperbolehkan menelannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kalau dalam sholat dan sengaja dan dengan kesadaran menelannya, maka sholatnya batal. Karena ia seperti makan dalam sholat. Kalau tanpa keinginannya, seperti ada darah sudah di tenggorokannya, maka sholatnya syah. Syekh Muhammad bin Utsaimin radhiyallahu ditanya, apa hukum darah kalau keluar dari seseorang yang sedang sholat? Apakah dibatalkan sholatnya atau tidak? Maka beliau menjawab, kalau darah yang keluar dari jamaah sholat dari hubul, kemaluan,
atau dubur, maka ia termasuk pembatal wudhu. Dalam kondisi seperti ini, maka dia harus keluar, membasuh yang terkena darah, wudhu lagi, dan memulai sholat lagi. Kalau keluar dari selain dua jalan masuknya, selain dubur, hubul, dan dubur, seperti dari hidung, atau dari gigi, atau dari luka lain, maka dia tetap dalam sholatnya. Kalau memungkinkan melaksanakannya tanpa terganggu dengan darah ini dan menyempurnakan sholatnya. Karena terdapat pendapat yang kuat bahwa darah itu tidak membatalkan wudhu meskipun banyak. Akan tetapi, kalau banyak, maka kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa darah termasuk najis kalau banyak dan tidak dimaafkan. Maka dalam kondisi seperti ini, harus keluar dari sholat sampai membersihkan apa yang terkena darah, kemudian kembali dan sholat tanpa berwudu. Menurut pendapat terkuat, karena wudunya tidak batal dengan keluarnya darah. Maksudnya memulai sholat baru. Kalau darahnya sedikit, maka ia melanjutkan sholatnya, dan hal itu tidak mengapa. Nurun alat Darbi Syaimilah. Silakan melihat fatwa nomor 163.819. Perkara yang kedua, apakah tanah yang bercampur dengan kompos kotoran hewan itu bersih? Apakah diperbolehkan sholat di atas kompos yang terbuat dari kotoran hewan? Kotoran dan air seni hewan itu ada dua macam. Macam pertama, air seni dan kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan dan susunya boleh diminum, seperti kambing dan sapi. Terdapat dalam sunnah yang menunjukkan air seni dan kotoran hewan ini suci. Di antaranya dari Anas berkata, yang artinya, dahulu Nabi SAW sebelum dibangun masjid, sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari nomor 224 dan hadis riwayat Muslim nomor 524. Dari Anas berkata, sejumlah orang datang dari Ukal atau Urainah. Mereka mengeluhkan sakit di Madinah. Maka Nabi SAW memintakan kepada mereka mendatangi unta yang banyak susunya dan meminum air seni dan susunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 233 dan hadis riwayat Muslim nomor 1671. Bagian kedua, kotoran hewan dan kencing yang tidak dimakan dagingnya, seperti keledai dan babi. Ini termasuk najis menurut jumhur, mayoritas ulama. Al-Hadis Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar
rahimahullah mengatakan, adapun kotoran hewan dan kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya, baik sedikit maupun banyak, menurut jumhur ulama falaf, dan hal itu najis, begitu juga menurut sekelompok ulama lainnya. Al-Istizkar nomor 3 atau 205. Kotoran hewan najis ini ada 2 jenis. Pertama, tetap pada kondisinya. Tanpa ada perubahan, maka tanah yang bercampur dengannya termasuk najis. Tidak diperbolehkan sholat di atasnya. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah bersihnya tempat yang digunakan untuk sholat. Kondisi kedua, pembuatan kompos dari kotoran hewan ini. Sehingga kotoran hewan ini berubah menjadi bahan lain dan hilang kotoran yang ada di dalamnya, seperti bau, sehingga menjadi baik, tidak ada kotorannya. Ini yang dikenal menurut para ulama dengan istihalah, berubah. Maksudnya, berubah bahan najis menjadi bahan lain. Yang kuat dari pendapat para ulama bahwa najis ketika telah berubah menjadi bahan lain, maka ia telah menjadi bersih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan perbedaan para ulama kesucian sesuatu yang najis dengan ada perubahan, termasuk yang dia katakan adalah pendapat kedua mazhab Abu Hanafifah dan salah satu pendapat Malikiyah dan lainnya. Ia tidak najis dan ini pendapat yang benar karena bahan ini tidak termasuk dalam nas pengharaman baik dari segi bahasa maupun makna. Begitu juga tidak termasuk dalam makna nas, bahwa ia telah menjadi bahan yang baik sehingga mencakup nas penghalalan. Majnu Fatah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu berpendapat bahwa kotoran hewan ketika telah berlangsung waktu lama menjadi tanah, maka menjadi bersih, sehingga perubahan ini cukup untuk diberikan hukum akan kesuciannya. Sirah Nabawiyah 2. Permulaan Allah mewajibkan sholat kepada Rasulullah SAW waktu-waktunya. Pada awalnya, sholat diwajibkan 2 rakaat, kemudian ditambah. Ibnu Ishaq berkata bahwa Salih bin Kaisin berkata kepadaku dari Urwah bin Az-Zubair dari Isyah radhiyallahu anha yang berkata, untuk pertama kalinya sholat diwajibkan kepada Rasulullah SAW 2 rakaat.
untuk setiap sholat. Kemudian Allah Ta'ala menyempurnakannya dengan menjadikan sholat itu 4 rakaat bagi orang dan menetapkannya seperti sejak awal 2 rakaat bagi musafir. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dwi Arufatul Rizki. Oke, saya akan melanjutkan dari pembahasan saudari Laila mengenai sirah nabawiyah kedua. Malaikat Jibril mengajari Rasulullah SAW wudhu dan sholat. Ibnu Ishaq berkata bahwa sebagian orang berilmu berkata kepadaku, ketika untuk pertama kalinya sholat diwajibkan kepada Rasulullah SAW, Malaikat Jibril datang kepada beliau yang ketika itu sedang berada di atas gunung Makkah. Malaikat Jibril memberi isyarat kepada Rasulullah SAW dengan tumitnya di lembah, dan dari lembah tersebut memancarlah mata air. Kemudian malaikat Jibril berwudu, sedang Rasulullah SAW melihatnya untuk memperlihatkan kepada beliau cara bersuci untuk sholat. Kemudian beliau berwudu seperti malaikat Jibril berwudu. Kemudian malaikat Jibril berdiri dan sholat, dan Rasulullah SAW sholat seperti sholatnya Jibril. Setelah itu malaikat Jibril berpaling dari hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajari Khadijah cara wudhu dan sholat. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Rasulullah SAW menemui Khadijah dan berwudhu untuk memperlihatkan kepadanya cara bersuci untuk sholat seperti diperlihatkan malaikat Jibril kepadanya. Khadijah pun berwudhu seperti Rasulullah SAW berwudhu untuknya. Selanjutnya Rasulullah SAW sholat seperti malaikat Jibril sholat dengan beliau, dan Khadijah sholat seperti sholat beliau. Selanjutnya adalah waktu-waktu sholat. Ibnu Ishaq berkata bahwa Utbah bin Muslim, mantan budak Bani Taim, berkata kepadaku dari Nafi bin Jubair bin Mut'im. Nafi ini meriwayatkan banyak sekali hadis dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika sholat diwajibkan kepada Rasulullah SAW, beliau mendatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril sholat dengan beliau ketika matahari mulai condong ke barat. Kemudian malaikat Jibril mengerjakan sholat asar dengan beliau ketika bayangan benda sama persis dengan bendanya. Kemudian malaikat Jibril mengerjakan sholat maghrib dengan beliau ketika matahari telah terbenam. Kemudian malaikat Jibril mengerjakan sholat isya dengan beliau ketika sinar merah matahari setelah terbenam telah hilang. Kemudian malaikat Jibril mengerjakan sholat subuh dengan beliau ketika fajar menyingsing. Esok paginya, malaikat Jibril datang lagi kepada beliau lalu mengerjakan sholat zuhur dengan beliau, ketika bayangan persis seperti dirinya. Kemudian malaikat Jibril mengerjakan sholat asar bersama beliau ketika bayangan seseorang 2 kali lebih panjang. Kemudian malaikat Jibril mengerjakan sholat maghrib bersama beliau ketika matahari telah terbenam sama seperti kemarin. Kemudian malaikat Jibril mengerjakan sholat isya bersama beliau setelah sepertiga malam pertama berlalu. Kemudian malaikat Jibril mengerjakan sholat subuh bersama beliau ketika fajar belum menyingsing. Setelah itu malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, waktu sholat adalah pertengahan di antara sholatmu hari ini dan sholatmu kemarin." Diriwayatkan Malik. Itu tadi penjelasan presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.